Hai para Niki user dan kaum ibu, lu punya waifu, lu punya kuasa, tai. Di video sebelumnya kita pernah membahas masalah-masalah yang sering terjadi atau hal-hal yang selalu terjadi di dalam anime-anime shounen. Nah, permasalahan ini nongol karena genre anime shounen itu sendiri. Ada batasan-batasan untuk para kreator cerita dalam membuat cerita anime tersebut karena genrenya itu. Nah, karena batasan-batasan inilah kreator cerita ini mengalami beberapa permasalahan yang harus mereka temukan. Jujur ya, untuk anime genre isekai ini udah gede banget coy. Bahkan gua jamin beberapa kreator cerita anime isekai palingan cuma mikirin karakter utamanya mau jadi apa di dalam dunia isekai itu, udah ceritanya bakalan bisa jalan. Dunianya udah ada, udah terbentuk anime isekai itu. Sebenarnya ini bisa jadi ancaman anime Jepang sih, dimana donghua dan manhwa itu udah mulai unik-unik ceritanya loh. Padahal donghua bisa dibilang dibatasin ceritanya karena peraturan dari negaranya. Tapi udah kelihatan kalau donghua itu ceritanya udah mulai berkembang dan variatif, apalagi manhwa. Mulai gila-gila tuh ceritanya. Nah, Jepang nih, padahal secara Jepang itu udah membebaskan kreatornya untuk bikin cerita. Sadis bisa, kontroversi bisa, tapi masih saja ke zona aman yaitu isekai. Nah, kira-kira apa saja permasalahan-permasalahan utama dalam anime isekai? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wajidai wa Waru. Mengeksplor ecchi. Yap, ini yang sering sekali menjadi daya tarik anime isekai, apalagi anime isekai yang skidi-skidi atau bahasa kerennya yaitu hard ecchi. Dan mungkin ini juga ya yang menjadi alasan kenapa kebanyakan anime ecchi itu lebih bertema fantasi daripada school romance. Jujur, anime ecchi school itu udah banyak banget, dan isekai juga mau genre apa lagi yang digabungin. Alhasil genre ecchi lah yang dipilih sekaligus. Anime isekai itu emang kebanyakan jualan waifu. Gak salah emang kalau ecchi bakal jadi jembatan fanservice di dalam anime isekai tersebut. Nah, aneh ya, padahal genre isekai itu harusnya mengeksplor dunia fantasi ya. Apa yang bikin anime isekai lu itu berbeda dengan anime isekai-isekai lainnya? Tapi beberapa anime isekai malah lebih fokus ke genre ecchi-nya. Cara pindah isekai yang repetitif. Kira-kira kalau kalian jadi pembuat cerita ya, apa yang kalian pikirkan untuk anime isekai kalian, dimana karakter utamanya pindah ke isekai? Kalau nggak disummon, direinkarnasikan, nemu pintu ajaib, kejebak di game, ya begitulah. Tapi itulah yang sering dipakai oleh anime-anime isekai sekarang ini. Zaman-zaman gua masih sering rekomendasi anime, itu bahkan sampai gua pisah-pisah sendiri tuh cara-cara pindah isekainya. Ada yang direinkarnasikan, ada yang disummon, ada yang kejebak di game, itu jadi konten sendiri gitu. Nah, saking repetitifnya cara pindah isekai itu, seakan-akan membuat cara pindah anime isekai ini tidaklah penting sama sekali. Yang penting MC anime itu jadi apa di isekai. Nah, disinilah yang membedakan Re:Zero dengan anime-anime isekai lainnya, yang terbilang cara pindah isekainya itu unik banget dan jadi hal yang membedakan dengan anime isekai lainnya. Jaminan overpower secara instan. Setelah masuk ke era-era anime isekai seperti Arifureta, Isekai wa Smartphone, Kenja no Mago, Overlord. Setelah kepopuleran anime-anime isekai itu karena karakternya yang memiliki embel-embel overpower, makin banyak lagi anime-anime isekai yang ceritanya overpower di awal-awal episode. Masih mending kalau kayak Tate no Yusa lah ya, emang kelihatannya overpower tapi masih ada prosesnya menjadi kuat. Tapi yang baru pindah tiba-tiba punya item dewa, punya kekuatan sakti lah, wah itu udah jadi biasa banget lah ya di dalam anime isekai. Dari item dewa, kekuatan dewa, bahkan skill yang bisa ngambil makanan dari dunia manusia saja, itu menurut gua udah overpower banget. Karena skill itu juga ya bisa menjinakkan seekor serigala raksasa. Seandainya kalian pengen bikin sebuah cerita anime isekai, pasti bakalan bingung. Masalahnya apalagi nih yang mau gua bikin berbeda dengan anime-anime isekai lainnya, tapi tetap dengan tema overpower secara instan. Apa gitu ya, semua template udah dipakai kayaknya ya. Template rambut Kirito. Padahal kan kalau kita bahas rambut karakter anime cowok itu banyak banget jenisnya. Tapi kok malah kebanyakan karakter isekai mirip dengan Kirito. Gua nggak tahu kenapa para kreator cerita ini sering banget membuat karakter dengan template rambut Kirito. Panjang kanan kiri dan poni di depan. Kita sebut saja dari anime Deathmarch Kara, Isekai Cheat Magician, Kenja no Mago, Okasan Online, My Isekai Live, dan Isekai wa Smartphone, dan masih banyak lagi. Nah, saking banyaknya anime-anime isekai yang MC-nya memakai rambut ala-ala Kirito, gua bisa bilang Sword Art Online adalah bapaknya dari anime isekai coy. Jujur ya, emang anime isekai itu mulai populer emang karena Sword Art Online.
Jadi menurut gua seakan-akan kalau lu bisa bikin karakter mirip seperti Kirito, itu mendefinisikan sebuah cerita isekai yang ada di dalam animenya. Yang pada akhirnya SAO sendiri malah membedakan dirinya dengan anime isekai-isekai lainnya dengan memberikan sebuah cerita underworld itulah. Sebenarnya ini juga ada di dalam anime shonen. Sebenarnya dulu ya shonen itu identik dengan anime olahraga yang dimana olahraganya penuh motivasi. Tapi setelah adanya Dragon Ball, shonen ciri khasnya menjadi berantem coy. Karena itu juga lah Dragon Ball mendapatkan julukan yaitu bapaknya anime shonen modern. Konsep dunia yang mulai membosankan. Salah satu tantangan yang lumayan berat yang membuat para kreator anime isekai bisa memikirkan apa gitu kira-kira yang bisa membuat para pecinta anime jadi tertarik dengan isekainya. Pasti mikirnya kekuatan MC, masalah yang dihadapi MC, dan lain-lain. Tapi sadar nggak sih kalau dunia isekai itu sudah mulai template banget coy. Saking templatenya, semuanya sama. Ada goblin, ada elf, ada raja iblis, ada dungeon, dan lain-lain. Mungkin tinggal dipoles dikit udah beda cuy. Bahkan menurut gua world building anime isekai itu terasa nol coy. Sebenarnya template dunia ini nggak masalah kalau lu nggak ngambil kisah dunia fantasi terus ala-ala game leveling. Karena ada anime isekai yang MC-nya pindah ke era Sengoku, ada juga yang pindah ke dunia akhirat. Atau kalau Jepang mau mengikuti era Amerika dengan konsep multiverse-nya, itu mungkin bisa lebih menarik. Nah, sampai bingungnya ya, Harley Quinn sama Joker aja sekalian dimasukin ke isekai coy. Anjing lah. Sedangkan Batman malah pindah ke era Majapahit makan Indomie. Konsep dunia game yang itu mulu. Banyak anime isekai yang menyelipkan elemen video game ke dalam animenya. Malah ada juga yang dengan gamblangnya menjelaskan kalau karakternya ini memang masuk ke dalam dunia game tersebut. Masih masuk akal sih, dan kebanyakan itu adalah karakter utamanya seorang gamer. Nah, dengan sistem anime isekai ini, karakternya bisa dengan gampang beradaptasi. Tapi ini juga yang menjadi masalah karena rata-rata anime isekai itu dengan cerita dunia game, kebanyakan itu konsepnya MMORPG atau light novel coy. Jadi tujuan utama animenya itu ya sama coy. Kalau MMORPG MC-nya harus menaikkan stat yang semakin tinggi, dan light novel MC-nya bisa mengetahui jalan cerita nasibnya tersebut dan bisa tahu hal-hal yang akan dilakukan itu akan berujung seperti apa. Kehabisan ide karakter utama mau jadi apa. Mungkin hal ini sangat aneh ketika kita melihat anime isekai tapi MC-nya jadi vending machine, jadi laba-laba, jadi pedang, ada yang jadi slime. Mungkin ini adalah salah satu solusi untuk menangani masalah yang sering muncul karena kebanyakan anime isekai itu tema karakter utamanya adalah sebagai seorang pahlawan, kesatria, raja iblis, ataupun gamer yang masuk ke dalam dunia isekai itu. Tema-tema itu udah banyak banget dipakai. Bahkan menurut gua karakter anime isekai yang ingin hidup tenang saja menjadi petani ataupun apoteker itu udah biasa banget coy. Jadi untuk membuatnya unik, anime isekai sekarang memvariasikan isekai mereka dengan karakter utama yang aneh-aneh. Jadi sebuah meta baru di mana karakter utama berubah menjadi makhluk selain manusia. Nah, ntar tunggu aja tuh anime-anime isekai di mana karakter utamanya itu jadi goblin, karakter utamanya jadi koruptor, kakek-kakek tua busuk, jadi seorang pemimpin partai. Aduh, tinggal tunggu aja tuh ya. Nah, kira-kira itulah permasalahan-permasalahan umum di dalam anime isekai yang sering membuat kita bosan dengan isekai. Menurut kalian mana nih anime-anime isekai lainnya? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya Yusur, kabur diri. Sampai jumpa di next episode.